Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi di channel Cekomat UNES. Selamat datang para pejuang CPNS 2021. Kita lulus mau bagi-bagi THR berupa 3 buah handphone gratis nih teman-teman. Caranya mudah banget loh. Teman lulus, kalian bisa mendownload aplikasi Kita Lulus dan langsung kerjakan tryout-nya. Tidak hanya itu, aplikasi Kita Lulus juga menyediakan pembahasan soal secara gratis dalam bentuk video dan teks khusus untuk teman lulus. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kalian dalam tryout Spekta CPNS bersama Kita Lulus dengan klik link download aplikasinya di deskripsi video ya. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ya soal-soalnya panjang-panjang untuk tes SKD yang berkaitan dengan TWK, tes wawasan kebangsaan. Yuk kita bahas soal yang ini. Prinsip sila kelima adalah keadilan di segala bidang di mana seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya. Soal nomor 2. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran atau kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah pada sila keempat mengandung nilai demokrasi yang dijunjung tinggi di mana rakyat dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya. Salah satu cara dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti jawaban yang tepat yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Yang berkaitan dengan demokrasi, makna yang terkandung dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga segala keputusan yang diambil berdasarkan keinginan rakyat. Sila keempat Pancasila menyirat makna demokrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Penjabarannya adalah makna yang terkandung pada pasal ketiga adalah dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman
sehingga dapat dikatakan bahwa pada sila ketiga menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A1, B2, C3, D4, E5. Pada sila kedua, nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi karena manusia merupakan kedudukan yang sama sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa ada perbedaan sedikit pun karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, sila kedua. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Jawaban yang tepat adalah ideologi merupakan cara berpikir seseorang atau suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Jadi, jawaban yang tepat adalah ideologi negara. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. C. Menjadikan alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat golongannya. E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Ideologi merupakan pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lainnya. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar yang dicita-citakan dapat terwujud. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita negara. Jawaban yang tepat adalah sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan hukum yang bersifat universal yang berlaku di seluruh bagian Indonesia, sehingga mengikat kepada seluruh rakyat. Segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, dasar negara. Pancasila memenuhi syarat sebagai Staatsfundamental Norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Staatsfundamental Norms adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Staatsfundamental Norms adalah kaidah negara yang fundamental.
Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Kedudukannya berada di tingkat paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori Stat Fundamental Norm dikembangkan oleh Hans Nowitzki, seorang ahli hukum berasal dari Jerman. Jawaban yang tepat berarti yang B. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi mengandung cita-cita yang akan dicapai negara Indonesia. Dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan sendi dan kehidupan budayaan Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Dasar dan ideologi negara.